welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Aurelia Ariana, di channel Mikir Yuk. Nah, di video kali ini kita mau membahas podcast tentang topik-topik edukatif yang pembawaan secara santai tapi tetap berbobot. Tentunya bikin kamu makin pintar walaupun nontonnya sambil rebahan. Jadi di video kali ini kita mau membahas tentang kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia dengan salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura yang sangat berprestasi dan sangat menginspirasi. Oke, kalau mau tahu, kita lanjut ke videonya guys. Halo guys, jadi di video kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Kak Muti boleh say hi dong di kamera. Halo Aurel, halo semuanya. Jadi guys, kita udah kedatangan bintang tamu. Kak Muti ini salah satu mahasiswa ya dari Universitas Tanjung Pura yang sangat berprestasi. Kak Muti kalau boleh tahu, Kak Muti asal dari mana? Aku dari Pontianak asli sih kak. Oh, dari sini ya, di kota Pontianak. Kalau Kak Aurel dari mana? Kalau saya sendiri, saya asalnya dari Kabupaten Landak, di Kecamatan Mandor. Jadi saya ke Pontianak ini juga memulai pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Nah, saat ini yang merintis karir juga ya, jadi YouTuber gitu. Sekalian ya. Iya. Oke, kamu tuh dari prodi apa kak? Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia, ekip ya? Iya. Atas keguruan. Oke. Nah, Kak Muti, jadi pembahasan kita hari ini tuh kan mengenai kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Kalau kita boleh tahu dari perspektif Kak Muti sendiri itu bagaimana sih kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau menurut aku sendiri nih ya kak, kakak tuh pasti bisa lihat ya di daerah-daerah terpencil itu pendidikannya dengan yang kota itu beda. Dari segi fasilitas, gurunya, yang di kota ini kan sekolahnya bagus, fasilitasnya oke, gurunya juga lumayan ya. Iya. Kalau misalnya yang daerah itu bahkan gedung sekolahnya aja tuh kurang layak, terus fasilitasnya juga kurang gitu. Benar banget guys. Aku juga pernah baca nih ya anak-anak sekolah yang di pelosok sana, kayak mereka tuh akses nempuh jalan ke sekolah tuh kadang banyak sekali tantangan dan rintangan ya, kayak jalan kaki tuh kadang kalau hujan banjir atau segala macam jalannya becek dan mengakibatkan mereka tuh kayak menjadi salah satu penghalang mereka untuk pergi ke sekolah. Tentunya dari masalah yang kita bahas ini ada faktor atau penyebab mengapa pemerataan pendidikan saat ini tuh masih sulit untuk diwujudkan. Ada dong. Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu kan luas banget. Ada banyak beribu-ribu pulaunya. Nah, jadi kondisi geografis kita ini menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan itu. Kebijakan kita juga belum menyentuh wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Lalu distribusi guru juga belum merata. Banyak guru-guru yang gak mau ditempatin di wilayah-wilayah yang pelosok karena fasilitasnya kurang, terus juga sinyalnya susah. Jadi ya gak mau mereka tuh kadang. Iya ya, apalagi kayak di era sekarang tuh serba canggih, serba menggunakan teknologi ya. Tentunya juga memerlukan akses internet yang lancar. Guru-guru juga pasti mikir ya, kalau kita udah berusaha nih kuliah sampai sarjana jadi tenaga pendidik, pasti nggak mau ya ditempatin di tempat yang kayak pelosok atau pedesaan ya. Itu juga menjadi salah satu masalah yang harus banget ditegasin ya kak. Apalagi gaji guru kan lumayan kecil ya. Iya, kalau honorer ya. Iya, honorer. Udah PNS sih ya lumayan. Nah, selain dari yang udah aku sebutin tadi ya kak, ada juga faktor ekonomi. Misalnya ya, kalau ekonomi sulit, anak-anak itu yang pendidikannya jadi nggak diprioritasin. Mereka bukannya malah belajar, tapi lebih milih buat bantuin orang tuanya cari uang gitu. Ya, jadi kayak
kita sebagai seorang pelajar nih, karena juga perlu biaya ya, karena sekolah itu nggak ada yang gratis. Iya, paling nggak tuh uang buku, istilah, uang keperluan pribadi, uang saku, uang jajan sehari-hari. Saya juga pernah ngerasain kok gimana posisinya sekolah tuh dengan keadaan finansial keluarga yang sangat ya tidak memungkinkan untuk menempatkan diri saya saat ini. Itu saya juga pernah merasakan di waktu kelam. Nah Kak, dari permasalahan yang udah dibahas nih, tentunya ada solusi. Pasti ada solusi dari setiap masalah yang saat ini kita hadapi ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat kayak membantu agar pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini bisa lebih baik? Pastinya ada solusi ya, khususnya ini buat pemerintah. Pemerintah bisa lebih berusaha agar guru itu benar-benar merata. Jadi daerah yang pelosok-pelosok itu juga ada gurunya, guru tetap. Kalau misalnya kayak guru honor itu sebenarnya kasihan gurunya juga ya. Karena kan ya upah atau gajinya ya kurang bukan kurang memadai, tapi kayak sesuai dengan mereka yang masih honor tuh kayak kurang begitu. Iya, kurang. Terus pelosok itu kan fasilitasnya juga kurang ya. Dari kita juga bisa kok, kita bisa ikut program relawan yang sekarang kan udah banyak ya, komunitas-komunitas yang peduli tentang pendidikan. Jadi kadang ini komunitas nih ngadain kegiatan ngajar di desa itu, bikin perpustakaan di desa itu, ngasih buku. Nah kita bisa ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kayak ada mahasiswa PLP atau PKL gitu ya, kadang mereka juga ngasih ilmu untuk adik-adik yang ada di desa atau di kampung-kampung dengan cara memberikan sedikit atau menyalurkan inspirasi mereka agar adik-adik itu tetap semangat untuk belajar. Tentunya peran komunitas itu sangat penting ya Kak. Next, untuk selanjutnya itu pesan untuk pendengar, karena kakak ini keren banget guys, sangat menginspirasi ya Kak Muti. Tentunya selain kakak aktif di perkuliahan, kakak juga mengikuti organisasi atau komunitas yang sangat mengedukasi ya Kak. Iya, aku ikut beberapa. Nah Kak, ada nggak sih pesan untuk pendengar atau adik-adik mahasiswa pelajar dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA yang menonton video ini? Ada dong, buat kalian yang punya fasilitas memadai, tinggal di kota, kalian itu jangan malah menyepelein fasilitas itu, jangan malah kalian nggak memanfaatin fasilitas itu dengan baik, tapi kalian itu harus berusaha agar fasilitas-fasilitas itu benar-benar membantu kalian dalam proses belajar kalian, biar nggak sia-sia gitu. Nah guys, denger ya, itu pesan yang sangat penting buat kalian para pelajar saat ini, khususnya pelajar-pelajar Indonesia yang sangat berpotensi untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Kalian tuh patutnya yang udah sekolah di sekolah-sekolah yang fasilitasnya sangat lumayan tuh bersyukur guys, karena masih ada teman-teman atau adik-adik, kakak-kakak kalian yang sekolah di sekolah yang ya bisa dikatakan fasilitasnya kurang memadai gitu. Oke guys, kita nggak terasa nih udah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Muti yang sudah berkenan hadir di acara podcast kali ini. Sama-sama. Tentunya Kak Muti ini sangat menginspirasi ya, karena tanggapan atau perspektif Kak Muti tentang kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke guys, jangan lupa kalian untuk terus belajar, semangat, dan tetap gapai cita-cita kalian sampai sukses dan sampai kalian yakin kalau kalian itu bisa. Harus yakin ya, nggak boleh nyerah, nggak boleh ada kata nyerah untuk anak muda bangsa Indonesia. Oke, video kali ini udah selesai guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe
Tentunya kalian tetap pantau terus ya di channel Mikir Yuk yang akan mengedukasi kalian tentang topik-topik dan membahas tentang pendidikan yang sangat membantu kalian di dunia pendidikan. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.